Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Catherine Ellison, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, mengajak seluruh komponen pelaku produksi gula untuk fokus meningkatkan kualitas produksi gula, sehingga kedepannya dapat mewujudkan swasembada gula sekaligus mempertegas posisi Jatim sebagai lumbung gula. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Penjabat Gubernur Adi saat menghadiri pertemuan koordinasi dan gebiar musim giling gula di Sidoarjo. Hadirnya 3 unsur yang meliputi petani tebu, perwakilan seluruh pelaku produksi gula dari unsur pabrik gula, serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menjadi momen yang tepat untuk menentukan keberhasilan industri gula di Jawa Timur yang mana bahan bakunya berbasis pada tebu rakyat. Ketiga elemen tersebut bersinergi sehingga mampu meningkatkan produksi gula di Jawa Timur. Sinergitas tersebut semakin menguat setelah pemerintah Provinsi Jawa Timur mencanangkan Pergub nomor 87 tahun 2014, di mana Pergub ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat melalui Perpres nomor 40 tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula dan penyediaan bioetanol. Dan untuk saat ini peningkatan produksi gula di Jawa Timur cukup membanggakan, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan, khususnya rendemen tebu yang dihasilkan masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari beberapa negara produsen gula seperti Thailand, di mana rendemennya mencapai 11% dan Australia mencapai 13%. Kita ke informasi selanjutnya, dampak dari hujan deras dan angin kencang yang melanda Kabupaten Sidoarjo, bangunan kelas sekolah dasar yang ada di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk. Dan imbas dari ambruknya kelas tersebut yaitu pembelajaran dipindahkan ke ruang perpustakaan. Beginilah kondisi salah satu bangunan kelas ambruk yang ada di Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, imbas dari hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Sidoarjo beberapa hari terakhir. Terlihat atap bangunan yang roboh sepenuhnya dan menyisakan puing-puing pasca ambruk terkena angin kencang pada hari Selasa kemarin. Selain itu, 2 bangunan kelas yang berderet bersebelahan dengan kelas yang ambruk kini telah dikosongkan, karena pihak sekolah khawatir akan terjadi hal yang sama pada bangunan kelas tersebut. Dampak dari ambruknya bangunan kelas yang sebelumnya ditempati oleh kelas 5 tersebut, maka proses belajar mengajar harus dipindahkan ke ruang perpustakaan. Sementara itu, saat ditemui, pihak sekolah mengaku telah melaporkan hal ini ke BPBD Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Sidoarjo. Hasilnya, total 3 bangunan kelas berderet tersebut rencananya akan direnovasi total tahun depan pada anggaran tahun 2025. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Pak Ahmad Zaini, bisa dijelaskan Pak tentang bangunan kelas yang roboh ini benar kena terjangan angin kencang Pak ya? Ya, benar Pak. Pak, untuk saat ini proses pembelajaran itu dialihkan atau dibuat sesi? Ya, untuk pembelajaran anak-anak ini kami tata, kami sementara tidak sesi dulu. Ada 1 ruang kelas yang kami gabung karena jumlah siswa sedikit. Untuk proses belajar mengajar ini keganggu nggak sih Pak? Alhamdulillah tidak, jalan dengan kondusif lancar. Untuk bangunannya Pak, untuk bangunannya yang terkena dampak robohnya ini berapa ruangan Pak? Satu ruangan. Nah, untuk yang ruangan sebelah ini Pak kok kosong ini? Nah, ini mengingat tahun pembuatannya sama dan saya kira kondisinya juga sama. Maka kami untuk safety-nya anak-anak yang paling utama bagi kami, maka lebih baik kami pindahkan gitu. Saat ini untuk kelas yang ambruk ini, siswanya dialihkan kemana Pak? Ini, yang sebelah sini. Oh, dialihkan sebelah situ. Pak, tapi dari BPBD atau dari Dinas Pendidikan sendiri sudah datang ke sini atau seperti apa Pak? Nah, hari langsung Pak Kadis meluncur ke sini, BPBD juga sekalian. Nah, ke sini itu hasilnya apa Pak?
hasilnya menginstruksikan kepada Kabisarpras untuk segera menindaklanjuti agar pembelajaran anak-anak dapat normal kembali. Sesaat lagi kita akan membahas tentang faktor-faktor yang membuat sedikitnya lapangan kerja yang ada di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Tera News. Penciptaan lapangan kerja selama bulan Oktober sangat mengecewakan pelaku usaha dan pelaku pasar. Hal ini terlihat bahwa tidak sampai 100.000 lapangan kerja yang tersedia di Amerika Serikat. Tapi ternyata untuk bursa di Wall Street praktis tidak terpengaruh karena terpuruknya angka ketenagakerjaan ditengarai akibat beragam faktor mulai banyaknya mogok kerja sampai bencana alam. Penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat jauh di bawah ekspektasi pengamat. Laporan Departemen Tenaga Kerja terkini menyebutkan hanya 12.000 lapangan kerja baru diciptakan selama Oktober. Jauh di bawah angka September sebesar 223.000. The month of October saw two hurricanes, Helene and Milton. We also had the Boeing strike. That skewed this number in a big way. We saw jobs added in healthcare, but manufacturing jobs lost more than 40,000 jobs there, mostly because of that strike at Boeing. Menurut Depnaker, pengumpulan data kali ini juga terdampak faktor badai beruntun di Amerika bagian Tenggara. Response rate was well below average, to use their phrase. 47% response rate, that number is usually above 60. Last time it was 62%. Hasn't been this low since January of 1991, when the USSR still existed and the World Wide Web didn't. Meski penciptaan lapangan kerja merosot drastis, angka pengangguran tak bergerak dari 4,1%. The unemployment rate has really held steady over the past couple of months, which again points to a more solid job market. Sementara pertumbuhan ekonomi AS secara umum masih menunjukkan resiliensi tinggi. Dengan pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga sebesar 2,8%. Buruknya data penciptaan lapangan kerja terakhir ini tak sepenuhnya mengejutkan analis karena ini bukan pertama kalinya
Faktor bencana berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pada 2017 misalnya, badai hurricane beruntun Harvey dan Irma menyebabkan penciptaan lapangan kerja tertekan, meski angkanya akhirnya tak separah estimasi semula. Ada yang menilai perkembangan ketenagakerjaan patut dikhawatirkan. There's been some signs of it slowing down, and for investors in the back half this year and as we go into next year, I think it's important to realize that the labor market is really driving the economy. Both things are decelerating and softening, and ultimately, we may avoid that recession, but that deceleration and nominal or real growth may feel like one. And that may be also true for what's happening in the labor market right now as well. Tapi sebagian pengamat lain menilai data sesaat tak mengubah tren secara umum. With that low response rate, the hurricane damage, Boeing strike, I think there's not much to be picked up from here other than the unemployment rate, despite all of that, stayed level at a very, very low level. And wage growth itself was slightly above consensus. And response rate or not, those two numbers, I think you can actually sift through the noise and say they make some actual sense. Bagi konsumen Amerika, kenaikan upah ini positif karena bisa mengimbangi tingginya inflasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Merintis bisnis di Amerika Serikat, menurut Aji Sunjaya, pendiri AGT yang utama harus berani keluar dari zona nyaman, berani berkomunikasi, dan berani memperkenalkan produk ke publik. Seperti produk teh dalam kemasan botol miliknya tersebut yang kini beredar luas di Amerika Serikat. Jadi kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Yang dimaksud Aji Sunjaya dengan berani keluar dari zona nyaman adalah memiliki kepercayaan diri untuk berkomunikasi dan memperkenalkan AGT ke publik Amerika sebagai produk unggulan. AGT itu minuman teh yang dibikin dari teh yang asli, bukan dari serbuk. Manisnya juga itu bukan manis gula. Kita manisnya pakai madu. Madunya juga itu pakai madu yang asli. AGT adalah satu-satunya teh produksi diaspora Indonesia yang berhasil masuk ke toko-toko dan restoran di Washington DC area. Saya suka minum teh dari dulu sih dari Indonesia. Kok kenapa di Amerika itu nggak ada teh yang keindonesiaan gitu? Salah satu alasan bagaimana kita bikin pakai botol. Kalau rasa pakai botol itu sih rasanya tuh lebih enak, lebih seger, nggak ada rasa-rasa plastik. Nah, botol itu kayaknya satu-satunya kemasan yang bisa membuat rasa itu yang asli, seasli-aslinya. Memang mimpi Aji adalah membuat teh kemasan dalam botol yang diracik dengan memakai bahan premium, organik, dan natural. Sementara inspirasinya untuk berwirausaha datang dari sesama diaspora yang telah lebih dahulu merintis bisnis boga seperti restoran dan food truck. Jadi intinya itu kita kalau mau wirausaha, kita harus berani mencoba sesuatu yang baru. Harus gigih juga, jangan cepat menyerah. Prosesnya lama, jadi nggak langsung kita sukses gitu. Sebelum meluncurkan produknya, Aji mengambil pelatihan membuat makanan dan minuman selama 3 bulan. Belajar bagaimana cara mengukur pH-nya dari minuman itu, berminuman apakah ini nomor pH-nya cukup, ukurannya cukup. Awalnya Aji memproduksi teh ini di dapur komersial di Washington DC. Namun seiring bertambahnya permintaan, ia lantas memindahkan produksinya ke pabrik di Pennsylvania. Diposisikan sebagai produk minuman sehat berkualitas, AGT ditawarkan dalam beberapa rasa dengan lychee black tea dan jasmine green tea menjadi favorit warga Amerika penikmat teh seperti Tyrone Hunter. It's very different, very tasteful, and it stands out from other teas that we do sell. The taste, it's very unique, I should say. And it has good flavor. You know, it's something that I've never tried. Keunggulan rasa teh ini pun diakui oleh Michael Bouchard dan Sam Logan dari Union Kitchen, salah satu toko di Washington DC yang menjual AGT. It's fantastic product, just hands down, simply tasty product. I've liked it since I first tried it. His tea truly is a different take, and it truly is unique. You know, so it stands out from just your regular
black tea. Baru-baru ini Aji Tea berhasil keluar sebagai juara kedua dari 2.000 peserta pada kompetisi produk kemasan siap konsumsi di Washington DC. Harapan Aji ke depannya dapat membawa bahan-bahan asli dari Indonesia untuk dikemas menjadi Aji Tea. Dari Washington DC, tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Lentera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.